Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallam nabi kang hadir. Bersyukur tandigang kalau risesi raja kosan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nawiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah padang kaki hadir di tempat yang penuh mubarak ini guna melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, itu salat subuh secara berjamaah, yang mana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, lam yalijin nar shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Nabi tadi nak di taman neraka nasa Nabi ya kong kato jagai beri jamaah sebelum jumpa matan nasoe si bawah sebelum labu matan nasoe. Di antaranya adalah salat subuh secara berjamaah. Semoga insyaallah kita senantiasa istiqamah menjalankan salat subuh seperti ini. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari Ramadan pun insyaallah kita seperti ini dan sampai waktunya kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berarti massalawan rangi mapassalama massaluri sisira biranda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallam alabikang ki hadir pada subuh yang berbahagia ini. Materi yang insyaallah saya ingin sampaikan bapak-bapak dan ibu sekalian adalah bagaimana Allah memudahkan rezeki kita dan memberkahi rezeki kita. Tentunya di dunia ini kita tidak boleh melupakan duniawi kita juga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Lalu ngahira munasab Allah Ta'ala tapi neki aja malpati dinum. Ya. Jadi begitu sempurnanya Islam sampai dalam hal dimudahkan rezeki itu juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinina si sallam alaikum hadir. Amalan apa sajalah sajakah yang bisa memudahkan rezeki dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bapak-bapak dan sekalian, amalan yang bisa memudahkan rezeki kata para ulama adalah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pemiga salawat kepada Nabi ta insyaallah bisa memudahkan rezeki bapak-bapak. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna jalasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Sa'id Al-Khudri yang kanang katudatu-tudang isi bawa Nabi ta. Tiba-tiba karani lawi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamakutan ko Nabi ta. Maka ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam, maka Nabi Muhammad SAW, sidqul lisani wa ada'ul amanati. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah nasa Nabi adalah sidqul lisan. Kita senantiasa jujur dalam berbicara. Bicara kina nasa Nabi turitong ipaw. Itu po jima balik. Yang kedua nasa Nabi wa ada'ul amanati. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah ketika kita diberikan amanah, kita bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan itu.
Kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, sidni. Suruh malabina Allah Ta'ala, tambahkan kepada saya wasiat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zikrullah wassalatu alaiya. Pamigi sikiri mo nasa nabit ko pong Allah Ta'ala, pamigati salawa mo nasa nabit ko ya. Painnaha tamna'ul faqra wa tajlibul barakah. Kanabita sikir dan salawat itu nasa nabit. Miga salawa mo nasa nabit ko ya. Tamna'ul faqra. Dina macipi atau tunglinomu nasa nabit. Wa tajlibul barakah. Kemudian itu bisa mendatangkan keberkahan hidup nasa Nabi Muhammad SAW. Di riwayat, tamna'ul faqra wa tuwassi'ur rizqah. Kaya Nabi ta kumega salawa mo kaya. Dina macipi atau tunglinomu. Kemudian sempoko pung Allah Ta'ala, nalumoko pung Allah Ta'ala dalikmu nasa Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dalil bahasanya salawat bisa memudahkan rezeki Bapak-bapak. Dalil yang kedua, hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah pada Nabi Muhammad SAW, maka ya Rasulullah, inna li wirda. Sur malabina Allah Ta'ala, engkau ya wiridku ya Rasulullah. Yang senantiasa saya lakukan. Jadi wirid itu adalah amalan yang istiqamah dilakukan, menandungan ijamah. Kita biasa tahu wiridnya setiap hari Senin misalnya dia baca ini sekian 1000 dan sebagainya. Hari Selasa dia baca ini. Itu namanya wirid. Ya, menandungan ijamah bapak-bapak misalnya. Maka dia Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, inna li wirid. Engkau ya wiridku ya Rasulullah. Yang senantiasa saya lakukan. Maka ma'aja'ala laka salatan alaika. Kira-kira kalau wiridku ya Rasulullah, saya akan jana salawat kuloki dia Rasulullah. Nah, kena bita masyitah. Terserah ikut nasa nabita. Maka dia sahabat aja'ala laka ruba. Maka seperempat daripada wirid saya ini ya Rasulullah. Salawat laku ini. Kena bita ahsan. Kanja nasa nabita terserah. Kada si sahabat aja'ala laka nisfa ya Rasulullah. Maka si tengana ya wiridku ya Rasulullah. Semuanya salawat kepadamu ya Rasulullah. Kena bita ahsan. Makanya nasa nabita. Tapi terserah ikut atau nasa nabita. Kada si sahabat ya Rasulullah aja'ala laka kullaha. Maka sinin na isa na wiridku ya Rasulullah. Salawa amana lo kuidi ya Rasulullah. Kaya na tuda-tuda nga masalawan. Tuda-tuda nga masalawan. Nabi Muhammad SAW, izan, yakfika Allahu hammaka, wa yuwassi'u laka rizqaka, wa yaghfiru laka zambaka. Nabi Muhammad SAW, kusinin na isa na wiridmu salawa amana kuya. Ina tuda-tuda ko masalawan. Ya. Jokka-jokka ko masalawa, kuliuliu ko masalawa. Pokoknya sinin na isa na wiridmu salawa amana, izan yakfika Allahu hammaka. Nabi ta, kung kamasalah mo hadapi, yung kasusah mo hadapi, maka Allah akan hilangkan masalahmu itu. Allah akan keluarkan kamu dari masalah itu. Wa yuwassi'u laka rizqaka. Kemudian Allah akan mudahkan rezekimu. Dalam aku pengalah ta'ala dalil. Wa yaghfiru laka zanbaka. Kemudian nak dampain pengalah ta'ala dosa-dosa. Jadi ini juga menjadi dalil. Bahwasanya untuk Nabi hadir. Bukti bahwasanya salawat. InsyaAllah bisa memudahkan rezeki. Kemudian kalau kemasalahatan, kasusah dihadapi. Allah akan keluarkan kita dari masalah itu. Dengan keberkahan daripada salawat itu. Bapak-bapak misalnya. Banyak sekali keistimewaan salawat itu. Dan yang terpenting adalah kalau kita banyak salawat, insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayhi salat. Orang yang paling dekat dan pertama-tama mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kemudian adalah mereka yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak salawat Bapak-bapak sekalian, bahkan saya pernah menemukan satu riwayat siapa yang mengamalkannya setiap hari Jumat membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, salawat 100 kali, kemudian ditutup dengan doa Allahumma kfini bihalalikal haramika wagnini bifadlika amman siwaka sebanyak 70 kali, maka insyaallah kadai qor riwayat erok. Lihatlah bagaimana Allah memberikan rezeki kepadamu. Jadi sepakat para ulama, salawat memudahkan. Yang kedua, amalan yang bisa memudahkan rezeki Bapak-bapak sekalian.
Kata para ulama, la tatlu asy-syams wa anta naim. Usahakan nasa panditata aja matinro na jumpa matanas. Jangan biasakan tidur setelah salat subuh bapak-bapak misalnya. Jangan biasakan elek pitamoto. Ya, jumpa ni matanas kumupi ka sore matinro. Itu bisa mengurangi rezeki bapak-bapak misalnya untuk lebih kuat. Bagaimana dalam riwayat dikatakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna subhata taqta'ur rizq. Di riwayat inna subhata tuqallilur rizq. Maka Nabi ta sungguh subha itu nasa Nabi ta napolo dale. Dan subha itu nasa Nabi ta tuqallilur rizq, na kurangi dale. Kaya sahabat ya Rasulullah wa masubha. Ya Rasulullah ya subha ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW antasala na'iman hatta tatlu asy-syams. Italah subhana sa Nabi tang kalimo pumatinro. Ang kalimo pumatinro na jumpa imatanas. Kung kato makaro nasa Nabi tapoli dali atau makuragi dali na nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya Pak, termasuk waktu yang dilarang tidur itu kan setelah salat subuh. Itu haram, tapi makarroy bapak-bapak sana. Karena itu adalah waktu yang sangat berberkah. Karena Nabi Muhammad SAW naruntuy Ali bin Abi Talib bapak-bapak sallallahu liu ilala masigir waktu purana masampajasud. Naruntuy Nabi. Naka Nabi ya alikum. Ali otoku Ali. Bashhad rizqa rabbika. Otoku sabiwi dalik na pungala ta'ala. Ali. Fa inna Allah azza wa jalla yukazzimu rizqa min baini tulu'il fajri ila tulu'il syams. Ali itu pungala ta'ala mak bagi-bagi dalik. Palawangan na jumpa na pajarangnya atau tamana subuh sampai jumpa na matanas. Hanya lalu matinro ko. Oto ko sabiwi dali na pungalata. Itulah makanya saling Pak. Itu biasa madani. Rasulullah daki na padat mo tato ko terlamba ki mo to kada capu ni dali. Na pito ni ma dali mo manue ya. Ternyata itu Pak ada hadisnya ternyata. Ternyata perkataan orang tua kita itu bersumber dari riwayat, bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan biasakan tidur. Ya polisi kalau bola atau kubur yang sampai subuh misalnya. Kalau kita tidak tinggal di masjid, maka usahakan baca Al-Quran lah. Kita buka bolata, napaki mengaji-ngaji. Biarkan malaikat itu berdatangan masuk. Pak itu waktu malaikat yang mengunjungi rumah-rumah bapak. Itu palawangan na subuh itu jumpa matanas. Jadi itulah makanya seperti tata di antara amalan yang bisa memudahkan rezeki. Jangan biasakan tidur. Aja empat biasa leo matinro. Na jumpa matanas soy bapak-bapak. Selanjutnya amalan yang bisa memudahkan rezeki bapak-bapak sekalian adalah sedekah ya. Sudah masyhur Rasul yang kelingan apa ustaz ta. Maka kami mesin podali ya mengalatoki masih sedekah. Mengalaki mak bere. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalaki mak bere mesin podali itu. Ya mengalaki masih sedekah mesin podali itu. Karena Rasulullah kan sampai bersumpah. Menurut keramatnya yang gagai sampai natanron Nabi Muhammad SAW. Mana kasamalu min sadaq. Nah ke Nabi tadi nangka nakurang orang paran na tahu dari kumak biri mangalai masih dekat nasa Nabi Muhammad SAW. Itu sudah menjadi sunnah. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Mamin yaum degaga as-sunnah sanabita kecuali setiap paginya itu nasa Nabi. Dan silani malakani angka malaikat na paturu pungala ta'ala kulibo na yatanay. Tugasnya hanya berdoa mapamulay ele latuwanni bapak-bapak sekalian. Yang satunya berdoa Allahumma ati mumfikan khalafan. Dan satunya berdoa Allahumma ati mumsikan talafan. Jadi dua malaikat nasa Nabi ta. Dari paturu pungala ta'ala kulino tugasnya hanya berdoa saja. Cidi milodang itu mabasay, cidi milodang itu masike. Cidi milodang itu masay maka Allahumma ati mumfikan khalafan. Pong sininna tomasidakkay tomabirewi yaswewe sila manangi pabaraka kamanangi dali na tambangi dali na po. Yang satunya berdoa mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ipong sinin na to sikke yaswe. O din na pasusakan na waramparan o din na sidakang agagana na di pa na sidakangi. Maka hancurkan hartanya ya Allah. Ajang pabaraka dali na. Jadi bismillah semua bismillah. Itu makanya saling hadir orang yang sering bersedekah pasti selalu Allah tambah rezekinya. Pasti insyaallah namulangi pung Allah Ta'ala dalil. Masih ingat kisah Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu.
Nah, kadang pudel niat saya pendengarkan seorang laki-laki bercerita kepada saya. Kadang kasih dia rohani, lupa saya membawa hasil tandungannya untuk dijual di pasar, untuk dibalikan gandum. Ina bawa hasil tandungan na lupa saya bapak-bapak misalnya. Nabalu ko pa saya harganya 1 dirham. Si dirham harganya kagaya. Pas melo maligandung, runto ito malaga ko pa saya. Makutani ko tayo makanimaga na malagi roro nero. Makadi tayo malagay di si dirham. Nero lin na ro nang hasil tanungan na si dito dirham. Terpaksa na sidakang nero di na si dirham karena Allah supaya ya na malaga tayo. Disedekahkanlah. Aynya pa ya malaga tayo bapak-bapak misalnya. Kemudian lisulo bolan. Makadi bini na kaya gani denge, kaya gani gandungnya. Makadi adang pangandi alin na hasil tanungan ta si dirham. Milo nalo maligandong runtuk atau mapangiwang malaga gara-gara di si dirham. Terpaksa saya sedekahkan karena Allah supaya aja nama roca aja nama malaga rotoyro. Maka de benena de ngala ni pale tapite-pite ni pe isa bolata makanya-kanya napatabalo pa saya tabalo apa de nagagawa di andre. Tapite-pite ni parabo na isa bola na makanya-kanya napanaparikaro na panabalo pa sa unto nabalo pa. Walhasil atu pa sa soro pasa ni di panatarala. Madimanan ni di nagagapangali, Pak Balue, maka made-adekan ni Pak Balue, di pa kasi natarali rodan nar balu-balu naro. Pas lisui bapak-bapak sekalian, si runtuy Pak Balu Balewe. Kapudangi ro Pak Balu Balewe, maka kaya pada nar ko si sapi bawan ni. Alin na ito balemu, ala to ni agagakuy. Pade kasi gagawan re. Maka di Pak Balu Balewe, bali soro pasa mi to. Balay bandram itu, balay magkabom itu pa, nasuroki pasa, makretaron. Asalangka kasi wadiwan si keluarga ko. Enya si sapi, walhasil at tubolana na padang benena, angkan hindi ala ni munaso, sa siki munaso. Sa siki benena, na polo-polo benena, pas nadapi watan na, adak mutiara yang keluar dari perutikan itu. Lari benena padang ilaki na makedeng, tanatogay sa mutiara. Pato dito dyan ang kanamita mutiara. Nakalalakin na wadi jaji. Jolo padang yang kasahaba aku padang kangulaon. Jolo ulo tanayimi mangkade mutiara gay. Lo ni padang sahaba nero. Nakasahaba na we mutiara lad day na mutiara asli. Yo kamilo ko balu isay bisa membelinya cash kontang 40.000 dirham. Sanga nang nasedekah Pak. Si dirham disedekahkan ya Allah. Ang kada tawari pa 10 dirham. Makade sahaban tapi kamilo ko masoli-soli alinna. Ang katupadangkang ulawang kutujun loko ko tanay sa pataw masoli na lang. Nawawa si lokoro bapak-bapak sekalian na kadar padangkang ulawang yang kedua. Saya mampu membelinya 80.000 dirham. Makanya kami ko masoli-soli ang kumpo tu padangkang ulawa si di. Basi masoli-soli batin na mangali. Lo si koro si diero ketiga na kadar padangkang ulawang saya mampu membelinya 120.000 dirham. Apa makanya dia nagagamulay mong reseki itu harganya. Dijual lah dengan 120.000 dia. Mali ni aga-aga, mali lengkapi semua kebutuhan. Liwa mo pegan na lisun na bapak-bapak salian, latu bolana, ang kato-kato-kato ipintun na, ternyata paminta-minta. Nakadero turun te mutiara, we, nala di cengan ka ko. Sila loko na li dali, pungalatala liwa igan. Liwa mo pegan na lisun. Ibagi 2 bawan. Seperdua malah, seperdua. Saya ambil. Yelengero to ani nang paminta-minta seperdua lisun na nangero. Iro nang dinner. Pas ma di paminta-minta tidak lapang kemudian kasih kato-kato pintun. Pas nabuka ternyata imor nang paminta-minta bapak-bapak. Maka dari paminta-minta saya bukan manusia biasa. Saya adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk menguji hartamu. Ternyata tematan syukur. Ambillah hartamu kembali. Dalai umpung Allah Ta'ala. Dalai umpung Allah Ta'ala. Nikmati dari segitu. Ini pelajaran berharga juga, maka hati-hati mungkin pada peminta-minta bapak-bapak. Atau biasa dito gaga na lang ito marilaw naman. Magalamu pa di mo pumasapa, manglon milaw. Na dito ito gaga maling. Jadi janganlah, yo kode gaga talangi jawaban na mi ka komentar. Mi ka to ito salapa maka de aga na kueleng istas na dito ternyata to sogi atau dia nabalanca sale. Itu bukan urusan kita, Pak. Yang penting kita sudah bersedekah
ikhlas karena Allah, maka Allah akan menerima sedekah kita itu. Nabalanca salah giro tahu atau di nabalanca salah itu bukan urusan kita. Itu sedekah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati mungkin. Nah, banyak riwayat itu Pak. Allah terkadang mengutus malaikat untuk menguji hambanya, menguji harta hambanya. Dengan berbentuk peminta-minta. Ya. Jadi bersedekah bisa memudahkan rezeki. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Nabi Muhammad SAW, Sayunassilullahu lil ibadi arsakahum biqadri nafaqati. Akan Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu nasa Nabi. Itu sesuai dengan kadar pemberiannya. Kung kata mabasa, cede mak beresi karena Allah, masih mau suto dalil atau mungkin. Ya ko mak bere kita pide to nasiagan kamatoto tapi de to nasiaga bapak-bapak misalnya. Jadi nasa Nabi Allah memberikan rezeki itu biqadar nafaqati. Itu sesuai dengan kadar pemberian. Itu ini kata mabasa mabere mau suto dalil ini bahasa temak itu bapak-bapak bisa. Jadi ini Pak, sedekah bisa mudahkan. Itu sudah menjadi sunnatullah dan ketetapan Allah. Selanjutnya, yang bisa memudahkan rezeki Bapak-Bapak sekalian nasipan ditata, al-muhafazatu ala salatil fajri fi jama'atin. Pada depan ditata ko melo ko masimpo dale, mabaraka dale mo insyaallah din na macipi atau tungulinomo. Tolong jaga selalu salat subuhnya secara berjamaah. Jaga berjamaah subuh. Insyaallah ko pabir berjamaah subuh lengi Pak. Terjaga berjamaah subuh. InsyaAllah masih podale ki bapak-bapak insan. Napa baraka pengalah ta'ala dalil. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih. Man sallal fajra fi jama'atin kana fi zimmatillah. Nah kan Nabi nigi-nigi mak berjamaah subuh nasa Nabi kana fi zimmatillah. Maka dia berada dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini mak berjamaah subuh ke masjid nasan bit. Maka hamba itu berada dalam jaminan dan tanggungan Allah. Maka depan ditata jaminan dan tanggungan di sini bukan hanya jaminan ukhrawi, bukan hanya jaminan akhirat. Maka disalama kimatu akhirat, termasuk jaminan dan tanggungan duniawi bapak-bapak pisan. Ya, insyaallah. Kita jaga berjamaah sebut. Nah jamin, bayangkan ku pengalat taala jamin ke Pak. Ayo nanya pengalat. Bupati lagi kuna jamin emang kada jamin ko. Selama 1 tahun saya penuhi kebutuhanmu. Dia tak sela-sela. Yakin. Bagaimana kalau yang menjamin itu adalah Allah. Yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi dan di atas langit bapak-bapak. Dia yang memberikan jaminan. Maka aku menjaga biar jamaah subuhmu. Kamu berada dalam jaminan dan tanggungan saya. Tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ragu-ragumu pikir kira-kira. Allah yang memberikan jaminan. Makanya salah pasti itu Pak. Tidak mungkin tidak. Nah jami pungalah ta'ala linota. Nah jami tuki pungalah ta'ala matu akhirat bapak-bapak. Luar biasa sekali salat subuh berjamaah itu. Saya sering ceritakan bahwa saya dulu punya teman di Mesir bapak-bapak misalnya. Saya bisa katakan orangnya terlalu sukses mujur sekali kehidupannya. Baru-baru sampai di Mesir sudah dapat beasiswa Al-Azhar lagi. Kuliahnya lancar Pak, dia yang kenal lipat kuliah. Pokoknya mudah sekali. Dimudahkan betul urusannya itu. Kemudian rezekinya betul-betul dimudahkan juga oleh Allah. Biasa kasih Pak dua-dua tudah. Karena saya sering melihat itu Pak. Maka mau pola datu ya tahu ya. Tori mau Pak mana? Kuliahnya lancar, kemudian dapat beasiswa. Pokoknya dimudahkan sekali oleh Allah. Biasa kasih tudangan, pedangir. Ya. Maka apa agak malammu. Kenapa kamu mudah sekali? Urusanmu sangat mudah. Kemudian ngelumoto podalem. Baru-baru kau sudah dapat beasiswa. Ang na podang apa? Yung na podang maka de. Na podang biasa guru ko pesantrennya. Maka dembo. Ya komelo ko malomo sinin na urusanmu. Melo ko malomo dalekmu. Jagayu ibir jamak subuhmu ko masigi. Insyaallah. Terbuktilah hadis Rasulullah SAW itu. Ya na podang apa? Demi Allah. Maka kawe pantas apa? Malomo manang urusanmu. Memang yang harus diwaktu Pak. Mau magar jinna. Tanggapan nangka kalau ada kegiatannya. Dia selalu sempatkan berjamaah di masjid salat subuh. Dia nangka nasalai berjamaah subuh. Masya Allah terbukti. Bagaimana Allah memudahkan urusannya dan memudahkan rezekinya. Ini benarlah kata Rasulullah. Man sallal fajra fi jama'atin kana bi zimmatillah.
Iku menjaga berjamaah subuh nasa Nabi ta. Kung ka berjamaah subuh ko masigi. Kana fi zimmatillah. Kamu berada dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya duniawi bukan hanya ukhrawi, tapi duniawi termasuk kehidupan kita. Insyaallah dena macipi atau tunggu linota kalau kita jaga salat subuh berjamaah bapak-bapak bisa. Karena kita berada dalam jaminan dan tanggungan Allah. Biasa ya pada tema itu je pak berjamaah subuh. Pada Andre Nawali, pada wali bapak-bapak misalnya. Karena ada riwayat mengatakan siapa yang mengganggu, ganggu pak berjamaah subuh, gak usah bawang pak berjamaah subuh. Berarti dia akan berurusan dengan Allah. Karena orang itu berada dalam jaminan dan tanggungan Allah. Tiba-tiba ke kilau gak usah bawa, gak usah lay. Maka anda akan berurusan dengan Allah. Hati-hati lalu terganggu-ganggu pak berjamaah subuh. Pada wali itu pak berjamaah subuh. Anda akan berurusan dengan Allah. Karena orang itu berada dalam jaminan dan tanggungan Allah. Kaya seperti tata kung kataw purma berjamaah subuh, natapamati itu aso itu, ayun nata maselan. Berarti dia mati dalam jaminan dan tanggungan Allah. Insya Allah tidak disentuh siksa kubur. Dan tidak akan disentuh siksa api neraka bapak-bapak sekalian. Karena dia mati dalam jaminan dan tanggungan Allah. Luar biasa bagaimana luar biasanya salat subuh itu. Ya, tolong jaga salat subuh. Tadi saya sampaikan di mukaddim bahwa lam yalijin nar salla qabla tulis. Nabi tuan kali dewa di ta neraka nasa nabi takong kajagai berjamaah subuhna si basaran. Man sallal bardain dakhala al jannah. Ini ge ma berjamaah ku macak-cak ya isa suruh kan salat subuh juga itu Pak itu nasa panen. Jadi luar biasa salat subuh. Selanjutnya yang bisa memudahkan rezeki kata para ulama adalah amin atau amanah. Agi-agi jamaah bapak-bapak sekalian. Usahakanlah senantiasa jujur. Alempu. Aja tu puji makalah silasi aja. Agak kita jam. Balu-balu. Aja tu puji mabalew aja. Aja tu puji kurangi rolitere atau timbangan. Itu semua mengurangi keberkahan rezeki. Engkau tahu mega sami matita tu tapi engkau tahu cara na pengalatal patak di bawang itu matu tak di bawang lanya bawang capu bawang bisa kadaga mana je terina capu bawang. Karena Allah kurangi keberkahannya. Ya komelo ki masih podale na pabarakatu pung Allah Taala na sa baritata amin agi-agi mujama malampu ko. Ketika diberikan amanah jujur agi-agi mujama. Balu ki malampu ki insyaallah. Tak bolo-bolo daleta na kay Nabi Muhammad SAW. Al amanatu tajurru ilaika rizqan jarra. Nasa Nabi nigi amanah na rekonka tanggung jawab atau tugas selengi. Dia jujur nasa Nabi menjalankan amanah menjalankan tugasnya. Tak bolo-bolo idalik na nasa nabita. Pada tak bolo-bolo na busi bapak-bapak. Buktikan saja. Ini itu kurang ilang idalik tamagi terkadang mega cuke-cuke salat. Milengi mega gangkana mega kalasilasita. Angka kalasilasita. Akhirnya Allah punya cara mudah saja mega tapi atau Allah sempitkan rezeki kita gara-gara itu. Saya teringat dengan kisah seorang guru honorer datang kepada seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Engkau di guru honorer loko Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir. Padang maka dia Syekh guru honorer kaya. Dua talu kasih bijak-bijak. Nah dia nasiaga gaji ko. Macipi ka. Dia nagan na ero gaji ko kasi wanda sa keluarga ko. Tapak guru ka kasi amalan yang bisa memudahkan rezeki. Maka dalam ero panditime padakom mo. Upasak ko aja polisi agagan na si kole lo bolamu. Kecuali kamu meminta halalnya. Aja palisu kertas na, aja palisu pulpen na. Pokoknya lewi jolok kepada yang bertanggung jawab. Aja palisu bawang anakmu dan sebagainya. Pokoknya aja lalu gaga palisu polis kole yang bukan hakmu. Kecuali kamu meminta halalnya. Semua itu mengurangi keberkahan rezeki. Umelo ko masin podal lembo itu. Harus ko jujur. Harus ko amanah. Aja amale agaga si dia agaga kecuali hakmu. Imro na podang iru papan. Mak der guru honorer. Kemudian tidak lama setelah itu beberapa tahun kemudian dia kembali. Nah kadera guru honorer terima kasih Syekh. Alhamdulillah masagena ni daleku setelah saya menjalankan wasiat itu. Jadi bukti Pak bahwa ketika kita jujur insyaallah Allah mudahkan rezeki. Selanjutnya Pak, mudahkan rezeki sering-sering kita mengaji di rumah. Usahakan mengaji-ngaji kita boleh. Karena Nabi Muhammad SAW, Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Quran,
yuksaru fihi khair. Nakanabita nigi-nigi to tori mangaji-ngaji ilala bolana nasa nabita. Megala da de citama ilala bolamu. Megala da agaga makanja amatu tami bolamu nasa nabita. Wa yuwassi wala ahli. Kung kataw nasa nabita mangaji-ngaji ilala bolana. Allah mudahkan rezekinya penghuni rumah itu nasa nabita. Wa tahturuhul malaika. Ya kung kataw mangaji-ngaji ilala bolana nasa nabita. Malaikat itu berbondong-bondong mendatangi rumahnya nasa nabita. Sering dikunjungi rumahnya oleh malaikat. Wa tafirrus syayatin. Kemudian maka lari-lari setan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa mudahkan rezeki, Pak. Ya. Mengaji-ngaji ke kubalata. Ada wanita memiliki banyak tokoh, pernah diwawancarai dan saya langsung mendengarkan wawancaranya itu. Ita ni rumah kun raya agama na je jamata amalatana. Sini ni tokoh ta maju manang sukses. Nah kada rumah kun raya keberkahan Al-Qur'an. Maka dia asa keberkahan Al-Qur'an. Maka dia itu ya, saya tidak keluar dari rumah saya kecuali saya membaca 1 juz Al-Quran. Berapa mengaji si juz Al-Quran, apakah masuk ulo bolaku, boleh bolaku, apakah alu tokoku, alhamdulillah. Barakah nak orangnya, toko saya, alhamdulillah semuanya maju. Bukti Pak hadis Rasulullah. Kemudian selanjutnya banyak-banyak kisah duha. Rasulullah mengatakan, la fakhra ma'duha. Dia nak di macipi atau tunggu linona. Pas sempajak duha nasa Nabi Muhammad SAW, walaupun hadisnya daif. Ada hadis qudsi, hadisnya sahih. Maka dia pengala ta'ala, irqa'li arba raka'atin fi awalin nahar, akfika akhirahu. Maka dia pengala ta'ala, asampaja ko, rokok ko, masampaja patanrakan, ripamulan nasoe. Ia jamingi dalikmu, kebutuhanmu nasa pengala ta'ala, ripacapuran nasoe. Itu hadis sahih. Jadi, salah duha itu maksudnya Pak itu. Karena kan minimal salah duha itu 2 rakaat, maksimal 8 rakaat atau 12 rakaat, sederhananya 8 rakaat. Nah, mau patanrakan sampaja dua atau tepan nandungan, InsyaAllah dia nama cipi atau tunggal linu atau salin. Terakhir, jangan lupa membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tabaca bikipitu kupuraki masam paja subuh, tabaca tu bikipitu kupuraki masam paja ngasar. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. InsyaAllah nasa nabita siapa yang mengamalkannya itu, Allah akan penuhi segala kebutuhannya nasa nabita. Ini hadisnya sahih juga Bapak-Bapak sekalian. Jadi silahkan Pak ya, jadi inilah diantara amalan-amalan yang bisa memudahkan rezeki. Semoga insya Allah kita semua rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Apa tentunya meloki kumasagina daleta, meloki masidaka, meloki bantu tawe, meloki pasti oleh keluarga atau bapak-bapak sekalian. Saya rasa ini saja sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.